wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Barkah yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita kirimkan syukur dan terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi, sholat jamaah bersama, belajar bersama hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah. Pahalanya kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk seluruh umat muslim ila yaumiddin. Kemudian kita khususkan untuk kita semua, untuk keluarga kita, saudara kita, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dan bagi saudara kita yang sudah mendahului kita, semoga diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita khususkan untuk Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, penulis atau pengarang kitab Riyadhus Shalihin, yang pada sore hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu wujubil inqiyati li hukmillahi ta'ala. Bab tentang kewajiban taat kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bab kewajiban menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir bisa dipastikan para jamaah kita semua mengerti, kita semua menyadari bahwa seluruh umat muslim hukumnya wajib menjalankan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita akan membahas, kita akan sedikit mengkaji bagaimana hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, di sini firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, demi Tuhanmu. Mereka orang-orang Arab ketika itu tidak akan beriman kepada engkau wahai Rasulullah sampai engkau menjadi hakim di antara masalah-masalah yang ada di antara mereka. Kemudian mereka tidak akan ada keraguan dalam hati mereka
untuk menerima apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, kemudian mereka akan tunduk patuh kepada engkau. Nah, ini menjelaskan bangsa Arab itu patuh dan taat kepada Rasulullah karena Rasulullah itu dikenal sebagai pemecah masalah-masalah umat ketika itu. Ketika bangsa Arab dulu banyak sekali masalah, Rasulullah hadir di tengah mereka menjelaskan atau memecahkan masalah yang ada di antara mereka semua. Ada masalah ini mereka mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah ngasih jawaban. Ada yang punya masalah ini datang kepada Rasulullah. Rasulullah ngasih jawaban dan mereka taat. Ibaratnya Rasulullah dulu itu seperti tokoh yang memang dipercayakan untuk menjadi tempat untuk berkonsultasi memecahkan masalah. Nah, kemudian ayat berikutnya, waqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika mereka diajak untuk menyembah Allah, menyembah Rasulullah, yang mereka katakan itu adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami mengetahui perintah tersebut, wa ata'na, dan kami mematuhinya. Wa ulaika humul muflihun. Nah, mereka adalah orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang menang. Nah, jadi kalau kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah, jawabnya itu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami melaksanakannya. Nah, tidak seperti umat sebelumnya, sami'na wa asoina. Kami mendengar wa asoina, dan kami tidak menjalankannya atau menyelisihinya. Nah, itu dua ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ketika membuka bab tentang kewajiban kita taat kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, nah di sini kemudian di bawahnya ada hadis, ya. Ada hadis yang berbicara tentang kewajiban kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dicantumkan di sini hanya satu, tapi hadisnya cukup panjang dan menjelaskan tentang kewajiban kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat, nah ini surat Al-Baqarah ayat 284. Ketika turun ayat ini, bismillahirrahmanirrahim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketika itu turun ayat surat Al-Baqarah ayat 284 ini, yang artinya kepunyaan Allah lah yang ada di muka bumi ini dan yang ada di langit. Wa in tubdu, nah di sini yang ditekankan adalah dan apabila muncul dalam diri kalian apa yang kalian lakukan, atau apa yang kalian sembunyikan dalam hati, yuhasibukum billah, kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika pertama kali ayat ini turun, sahabat mengartikan
semua yang dilakukan oleh umat Islam dan semua yang dirasakan oleh umat Muslim itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik yang tampak yang kita lakukan ataupun yang hanya terbersih dalam hati kita, itu semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat perempuan misalnya, kita melihat perempuan cantik, kemudian kita berpikir tentang hal-hal yang tidak-tidak, itu juga dihukumi sebagai dosa. Itu ayat yang turun seperti itu. Nah kemudian ketika turun ayat itu, semua yang kita lakukan, semua yang ada dalam hati juga dihitung. Istadda dzalika ala ashabi Rasulillah. Para sahabat itu merasa kaget dan merasa berat. Mereka merasa berat dan merasa kaget, kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW. Mereka mendatangi Rasulullah menanyakan, wahai Rasulullah, kita dibebankan banyak sekali ibadah yang kita kuat dan kita sanggup untuk melaksanakannya, seperti sholat, puasa, jihad, sedekah dan lain sebagainya. Nah tapi ini ada ayat yang turun kepada engkau dan kami tidak sanggup untuk melaksanakannya wahai Rasulullah. Bagaimana coba? Kita dituntut untuk tidak berdosa dalam pikiran. Maksudnya pikiran kita nggak boleh macam-macam, karena itu juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak kami kuat wahai Rasulullah. Nah, kemudian kata Rasulullah, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum?" Kata Rasulullah, "Oh, jadi kalian pengen seperti umat-umat sebelum kalian. Dua ahli kitab sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kalian pengen seperti mereka yang ketika disuruh oleh Rasul mereka mengatakan sami'na wa asoina. Kami mendengar dan kami menyelisihinya. Kami mendengar dan kami tidak melakukannya." Kalian ngomong seperti itu. Tapi kata Rasulullah, jangan seperti itu. Tapi ucapkanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Oke, kamu kalau sudah diperintah oleh Rasulullah, sudah lakukan saja. Katakan, saya telah mendengar dan saya akan melaksanakannya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kamu juga harus berkata, ghufranaka rabbana, semoga Allah mengampuni kami, wa ilaikal masir, dan kepadanya kami kembali. Kemudian ketika mereka membaca ayat tersebut, lidah mereka sudah mulai patuh. Lidah mereka, hati mereka mulai tunduk kepada Rasulullah dan mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi mereka ketika awalnya ragu dengan Rasulullah, mereka merasa berat. Kemudian kata Rasulullah, kalian harus terima semua yang diperintahkan oleh Rasulullah. Akhirnya mereka menerima dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, ketika itulah turun ayat setelahnya, anzalallahu ta'ala fi ithriha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat di belakang itu. Setelah ayat itu adalah ayat surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286 yang tadi kita baca bersama-sama ketika sholat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, kemudian turun ayat itu yang artinya amanar Rasulullah itu beriman kepada semua yang diturunkan kepadanya. Begitupun orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Semuanya, kata Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman itu percaya kepada Allah
wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitab suci yang diturunkan Allah, wa rusuli, dan kepada rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kemudian kata firman berikutnya, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membedakan satupun di antara rasul-rasul Allah. Wa qalu sami'na, dan kemudian mereka orang-orang beriman berkata, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka berkata, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunilah kami dan kepada Engkau lah kami kembali. Nah itu. Jadi turun ayat itu, kemudian falamma fa'alu dzalika, ketika mereka mengatakan seperti itu, turunlah ayat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya. Nah, itulah yang dicantumkan dalam hadis ini tentang proses turunnya dua ayat surat Al-Baqarah yang paling terakhir, yaitu mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, satu ayat. Kemudian amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, ayat kedua. Kemudian turun ayat ketiga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ayat ini yang paling terakhir itu menasakh, bahasanya di sini menasakh. Nasakh itu jadi ada satu ayat menjelaskan tentang satu hukum, kemudian ada ayat lain yang menghapus status ayat sebelumnya. Ya, kayak dulu contohnya ada ayat tentang membolehkan khamr, minuman keras. Kemudian ada ayat yang terakhir menasakh atau menghapus ayat-ayat yang berbicara tentang kebolehan minum khamr. Nah, jadi ada satu ayat, kemudian turun ayat yang lain menghapus hukum sebelumnya. Nah, begitupun ini tadi di awal dikatakan semua yang kita lakukan, semua yang kita rasakan itu bakal dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sekadar kemampuannya. Laha ma kasabat, dia akan mendapatkan pahala atas apa yang dia perbuat, wa 'alaiha maktasabat, dan bagi orang tersebut dosa kalau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang tadi awalnya dikatakan semua yang dilakukan dan dirasakan berdosa dinasakh, kemudian dikatakan yang kalian pikirkan itu tidak akan dihukumi. Kalau kamu berpikir misalnya ketemu perempuan cantik, kamu berpikir macam-macam, itu belum menjadi dosa. Kapan menjadi dosa? Ketika kamu melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi kalau cuma berpikir, itu kita tidak dilarang. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, itu bakal mendapatkan dosa. Nah, ketika mendengar itu sahabat merasa lega. Akhirnya kita dihukumi hanya yang tampak saja. Jadi kalau kita berpikiran yang lain-lain itu belum dihukumi. Berbeda ketika kita sudah melakukan sesuatu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, isi dari ayat terakhir ini adalah doa-doa yang dianjurkan untuk kita baca setiap malam. Ya, karena disebutkan di dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu
Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, tadi dari amanah Rasulullah sampai yang terakhir, kafatahu, dia akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dicukupkan, ulama mengatakan dicukupkan pahala seperti qiyamul lail, seperti dia beribadah sepanjang malam, atau dia itu dicukupkan artinya dijaga dari berbagai mara bahaya. Nah, jadi kalau kita membaca 2 ayat ini setiap malam, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sampai terakhir kita rutin baca itu setiap malam. Sepanjang malam itu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ini perlu dijadikan wirid, perlu dijadikan amalan kita, baik kita membacanya setelah Isya atau kita membacanya sebelum tidur. Kita membaca amanah Rasul sampai terakhir. Syukur-syukur baca dari Alif Lam Mim, kemudian ayat kursi, kemudian lillahi. Itu justru pahalanya lebih banyak tentunya. Nah, tapi di sini kata Rasulullah, 2 itu saja cukup. Ya, baca 2 itu saja kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua sudah menghafal, karena biasanya ayat ini dibaca ketika kita acara tahlilan malam Jumat, atau kalau misalnya ada tetangga kita yang kena musibah, biasanya kita membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai terakhir. Nah, kalau kita sudah hafal semua, kita praktekkan, jaminan Rasulullah adalah kita semua akan dijaga, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang ingin disampaikan oleh Imam An-Nawawi tentang perintah kita, tentang kewajiban kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai tadi ada ayatnya, kemudian hadisnya, kemudian penjelasan ulama di dalamnya, dikatakan Qulu sami'na wa ata'na. Nah, jadi kalau diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah, kita harus mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mengerjakannya. Jangan mengatakan sami'na wa asoina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penting untuk kita ketahui juga dari hadis ini adalah tentang fadilah atau keutamaan ayat-ayat di dalam terakhir surat Al-Baqarah. Ya, di sini banyak sekali doa, dan kita semua syukur-syukur kalau kita bisa membacanya setiap hari, setiap waktu, sehingga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat yang dikandung di sini sangat bagus sekali dan penting untuk kita baca setiap hari. Di sini dijelaskan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan engkau ambil, jangan engkau hisab kami, in nasina aw akhtana, ketika kami lupa ataupun ketika kami salah. Nah, ini doa kita, ya Allah, kalau memang kebetulan kita lupa atau kebetulan kita lalai, tolong jangan dihisab. Nah, ini doa kita, karena kita manusia tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan, tidak bisa lepas dari yang namanya kekhilafan. Kita berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ketika kita salah ataupun ketika kita lupa. Meskipun memang dalam hadis yang lain itu dijelaskan, orang yang lupa itu kalau melakukan dosa dia tidak dihitung. Ya, contohnya misalnya ketika kita puasa terus siang hari, biasanya puasa pertama bulan Ramadan,
Awal-awal Ramadan kita mungkin lupa ada minuman, kemudian siang-siang kita minum, sudah habis segelas, kita baru ingat astagfirullah, jadi kan puasa. Nah itu seperti itu tidak batal puasanya, tetap dilanjutkan. Kecuali kalau kita melakukan seperti itu sengaja, misalnya lagi minum misalnya minum es, ada es teh siang-siang bulan puasa kita minum, kemudian sisa seperempat kita ingat bahwa kita puasa, kemudian kita berkata astagfirullahaladzim, sekarang bulan puasa. Nah, kemudian kita mengatakan, aduh tapi ini nanggung ini, kemudian kita lanjut minum. Nah itu yang membuat puasa kita batal. Tapi selama kita benar-benar lupa, puasa kita dihitung sebagai sah. Ataupun amalan ibadah kita kalau memang kita lupa itu diperbolehkan atau tidak menjadi dosa. Nah di sini ada selain lupa juga ada ustukrihu, ya. Innallaha wada'a an ummati al-khata' wan nisyan wa masukrihu alaih. Yang Allah tidak mengambil dosanya itu adalah ketika orang dia lupa kemudian dia dipaksa. Kalau misalnya kita pergi ke Amerika, kemudian ketika di Amerika kita ketemu polisi, mereka bawa senjata, kemudian mereka mengatakan kamu harus ngomong saya menyembah selain Allah, kalau tidak kamu akan saya tembak. Nah, dalam keadaan terpaksa gitu kita ngomong saya menyembah kepada selain Allah, nah itu dia tidak dihukumi sebagai kafir. Kenapa? Karena dia dalam posisi tertekan atau dalam posisi dia dipaksa. Begitupun dulu ada sahabat yang dipaksa oleh pemimpin kafir Quraisy, ketika itu dipaksa untuk ngomong ucapan-ucapan yang bisa membawa dia kepada kekafiran. Tapi dia melakukan hal itu karena terpaksa. Nah kalau terpaksa itu tidak apa-apa, kecuali dia memang sengaja melakukan sesuatu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak misalnya orang yang perempuan mendapatkan tindakan asusila, perempuan yang diperkosa. Perempuan yang diperkosa itu dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia dilakukan seperti itu karena dia terpaksa, bukan karena keinginan dia sendiri. Kecuali kalau dia emang melakukannya secara sukarela, nah itu yang dilarang. Tapi kalau dia dipaksa oleh orang untuk disetubuhi misalnya, nah itu yang membuat dia tidak mendapat dosa kalau dia tidak dipaksa. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami hal-hal yang berat sebagaimana dibebankan oleh umat-umat sebelum kami. Nah, ini doa kita, semoga kita tidak diberikan beban yang berat sebagaimana Allah memberikan beban kepada umat-umat sebelum kami. Ya, umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu syariatnya berat-berat. Ya. Misalnya Nabi Musa dulu, zamannya Nabi Musa itu kalau orang yang mau bertaubat itu dia harus menebusnya dengan meminta mohon dan membunuh diri sendiri. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, maka bertaubatlah kalian kepada Allah, kata Nabi Musa, faqtulu anfusakum, kalian bunuh juga diri kalian. Nah, kalau sekarang kita berdosa, kita cukup memohon kepada Allah, kita meminta maaf kepada orang, dosa kita bisa diampuni. Beda dengan sebelumnya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah,
jangan bebankan kepada kami ma la taqata lana bih, sesuatu yang kami tidak mampu melaksanakannya. Nah ini jadi kita berdoa, ya Allah semoga Engkau berikan ujian kepada kami sesuai dengan kemampuan kami. Nah, itulah makanya semua yang Allah berikan kepada kita, ujian-ujian yang diberikan kepada kita itu semua sesuai dengan yang mampu kita laksanakan. Kalau kita tidak mampu laksanakan, Allah tidak akan membebankan kepada kita. Nah, jadi kita pun jangan memaksa, kita pun jangan memaksa diri kita untuk ibadah yang terlalu berat buat kita. Contohnya kalau kita sedang sakit dan tidak bisa berdiri, jangan dipaksa sholat untuk berdiri, tapi cukup sholat duduk, itu pahalanya sama dengan kita sholat seperti biasa. Kalau misalnya kita terjebak di tengah hutan, sudah sangat kelaparan dan tidak ada makanan kecuali misalnya ada hewan babi atau hewan anjing yang dilarang dalam Islam, hanya ada makanan seperti itu, kita boleh memakan hal tersebut dalam kondisi yang darurat. Daripada kita mati, mendingan kita makan hewan haram tersebut, tapi sekedar menguatkan diri kita saja. Jangan sampai kita di tengah hutan nggak ada makanan apapun, kita kelaparan terus kita makan daging babi, kita makan sampai kenyang, kita makan sampai keluar sendawa, kita kenyang dengan daging haram tersebut. Nah tidak, tapi cukup sekedar membuat kita tidak mati, kemudian kita melanjutkan perjalanan makan makanan yang halal. Itu bukti Islam tidak membebankan kepada umatnya untuk memaksakan diri. Nah, kemudian yang terakhir, di sini ada doa wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ampunilah kami, maafkanlah kami, ampunilah kami dan sayangilah kami, ya Allah. Anta maulana, Engkau adalah raja kami, fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami dari berbagai bahaya dari orang-orang kafir. Nah, kalau baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini, kata Rasulullah, dia akan dijaga dari berbagai bahaya, dia akan dicukupkan pahala beribadah malamnya sehingga kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira yang disampaikan dalam bab ini, bab tentang kewajiban taat kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak taat, berarti itu artinya kita memilih untuk memilih jalan yang lain. Ya. Artinya kalau kita memilih untuk tidak mengikuti Rasulullah, artinya kita memilih jalan yang tidak benar. Nah, karena jalan yang benar adalah cara kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua bisa melaksanakan apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari, sehingga kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat.
ilmu yang bisa kami praktikkan dalam keseharian kita, ilmu yang bisa mengantarkan kami menuju ridhamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.